Informasi olahraga pemirsa, buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta memasuki babak baru. Federasi Olahraga Internasional IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia termasuk Olimpiade. Dewan Eksekutif IOC memutuskan untuk melarang Indonesia menggelar event olahraga di bawah payung IOC termasuk Olimpiade. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraan mereka bisa tampil di event olahraga. IOC juga merekomendasikan seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar event atau pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya. Menanggapi keputusan IOC, Menpora Erick Thohir menegaskan pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Erick juga menegaskan langkah tersebut dilandasi ketentuan konstitusi yang berlaku, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menpora juga memahami keputusan tersebut membawa konsekuensi, di mana Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan di bawah payung Olimpiade selama tidak dapat menerima kehadiran Israel. Menyikapi hal tersebut, Menpora menegaskan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional dan berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan kesehatan. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran tersebut dipastikan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, langkah pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang lama. Meski menjamin akan membiayai tunggakan, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan pembenahan dan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Purbaya menyoroti adanya pemborosan dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Tadi minta dianggarkan berapa 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Selain menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Purbaya memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026. Kendati demikian, Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan jika ekonomi Indonesia tahun 2026 bisa tumbuh di atas 6%. Pemerintah membuka peluang untuk memasukkan proyek mobil nasional masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rencana tersebut usai disinggung Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Menurut Prasetyo Hadi, pembuatan mobil dalam negeri merupakan cita-cita bangsa. Pemerintah meminta masyarakat untuk turut mendoakan agar Indonesia dapat memproduksi mobil sendiri. Meski demikian, Prasetyo Hadi masih enggan mengungkapkan pihak terkait yang akan bertanggung jawab untuk membuat mobil nasional. Nanti pada waktunya kita. Tapi kemungkinan untuk sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya nanti kita lihat. Rasa-rasanya.
Indonesia bakal punya mobil nasional produksi sendiri. Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan maung untuk kendaraan dinas mereka. Mengenakan busana adat Mandailing, kontingen Indonesia tampil memukau dalam pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain. Atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan Shalomita Afrilavisa Wongkar dari voli indoor putri menjadi pembawa bendera merah putih. Defile kontingen Indonesia tampil penuh karakter saat pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain tadi malam. Busana adat Mandailing dikenakan Chef de Mission CDM, kontingen Indonesia Akbar Nasution sebagai cerminan filosofi perjuangan dan keberanian para atlet di panggung internasional. Sementara atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan atlet voli indoor putri Shalomita Afrilavisa Wongkar dipercaya menjadi pembawa bendera. Keduanya mengenakan busana adat Batak Karo yang dipercaya melambangkan kekuatan karakter dan keanggunan budaya Sumatera Utara. Upacara pembukaan yang berlangsung meriah ini menandai dimulainya pesta olahraga bagi atlet muda terbaik Asia secara keseluruhan. Indonesia menurunkan 123 atlet yang akan bertanding di 21 cabang olahraga pada Asian Youth Games ketiga ini. Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua dalam perolehan medali dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain dengan menorehkan 1 emas dan 1 perunggu. Dan berikut klasemen sementara perolehan medali.